Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jumpa kembali bersama saya dalam channel ini. Dan pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih atas setiap dukungan dan kunjungan teman-teman dalam setiap video-video yang diposting dalam channel ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Ya baik, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kali ini kita kembali melihat satu cuplikan video yang tentunya sudah menarik. Nah kali ini Bapak Ibu dan Saudara bukan untuk melihat cuplikan video tentang kesaksian, melainkan kita melihat atau mereview ulang video diskusi lintas agama atau debat lintas agama di mana Pak Esra Soru pada waktu itu berdebat dengan Pak Kainamam ya, yang katanya lulusan dari Haifa dan lain sebagainya lah itu. Tapi bukan soal Kainamanya yang kita bahas kali ini. Yang kali ini kita lihat yaitu di mana seorang mantan pendeta, ya kalau tidak salah ya, dalam setiap videonya pernah dia mengatakan bahwa dia ini adalah pernah jadi pendeta, lalu kemudian dia tinggalkan Tuhan Yesus, lalu dia pilih mu'alaf. Jadi dalam pengakuannya, dalam video itu, bahwa dia ini pernah jadi pendeta dan menggembalakan sebuah gereja entah di mana ya itulah. Tapi bukan soal itu juga teman-teman yang kita bahas kali ini, di mana ia bertanya kepada Pak Pendeta Esra Soru dengan PD-nya, dia mengatakan bahwa tentang Yesus itu, dia mengatakan bahwa dalam surah An-Nisa itu ada, dan artinya bahwa Alkitab itu adalah sebuah kepalsuan lah, seperti itu. Jadi dia mengkonfirmasi bahwa Al-Quran lebih benar. Tapi ternyata dugaannya itu salah. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu dan Saudara sekalian, hanya dalam waktu berapa menit, kurang lebih 3 menit atau 5 menit lah, Pak Esra Soru menjawab dengan tuntas, membongkar kebohongan dan juga membuktikan kebenaran Alkitab. Dan Pak Edi Prayitno inilah ketahuan kebotolannya dalam memahami Alkitab. Dan karena itu teman-teman dan saudara, saya mengajak kita semua untuk melihat cuplikan berikut ini. Ini dia videonya. Sampai percaya cerita mau? Gak percaya ya? Soalnya di Injil gak ada, ngarang bebas. An-Nisa 157 Yesus diserupakan itu ada di Injil. Buktinya mana? Saya tanya Bapak Esra Soru, waktu Yesus bangkit ketemu ibunya, kenal apa enggak? Ibunya kenal apa enggak? Dijawab iya atau tidak saja, nggak usah panjang-panjang. Yang mana yang Bapak maksudkan dengan ibunya? Ibunya di taman, ada orang dipikir itu tukang taman, padahal itu Yesus. Ibunya nggak kenal. Nah, Bapak salah Pak. Itu bukan ibunya. Bapak baca Alkitab kurang bagus itu. Ibunya Pak. Bapak salah, Bapak baca ulang lah. Kemudian murid-muridnya berjalan, muridnya nggak kenal Pak. Coba buka di Yohanes berapa Pak? Coba buka Pak. Ibu itu di situ dipanggil ibu itu Pak. Sampai kok ngomong gak ibu itu loh. 1 menit lagi. Pertanyaannya dulu Pak. Ya. An-Nisa 157 itu terbukti di Injil ada Pak. Oke. Buka dulu Injilnya. Silakan buktikan. Yohanes berapa? 20? 15. Ya. 20:15. Yang di taman itu. Ya. Tadi itu. Ya. Tadi. Ibu, Naik. mengapa engkau menangis? Coba diturunkan sedikit. Nah, itu ayat 13. Tuanku telah diambil orang. Kemudian ada orang di situ dipikir tukang taman. Ibunya nggak kenal, wajahnya nggak kenal, suaranya nggak kenal. Baik Pak, untuk waktu yang sudah habis, apa pertanyaannya? Bahkan murid-muridnya saat berjalan, muridnya nggak kenal. Berarti An-Nisa 157 terbukti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, ya. Mohon tenang kembali para audiensnya. Nah ini yang menunjukkan Bapak baca Alkitab saja nggak beres itu. Hanya karena di situ ada nama Maria, lalu kata ibu, lalu Bapak langsung mengartikan itu adalah ibu dalam pengertian mamanya sendiri. Ya, coba lihat ke ayat 1 itu siapa di situ tuh pasti Maria, tapi Maria siapa? Geser ke ayat 1. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena
bukan Maria ibu Yesus. Maria Magdalena itu siapa? Maria Magdalena itu bukan nama diri atau marga. Maria Magdalena itu artinya Maria dari kampung Magdala. Ya, nah nama Maria di Alkitab tuh ada banyak ya. Ada Maria ibu Yesus, ada Maria saudara Marta dan Lazarus di Lukas pasal 10, ada Maria istri Klopas yang di Yohanes 19 ayat 25, lalu ada Maria ibu Yohanes Markus yang di Kisah 12 ayat 12, lalu ada Maria di Roma 16 ayat 6 ya. Jadi Maria itu ada banyak. Maria Magdalena itu bukan Maria ibu Yesus, tapi itu orang yang ditolong, disembuhkan dari kerasukan, dan dia adalah termasuk kumpulan perempuan yang menjadi pengikut dan pelayan Yesus di dalam pelayan. Coba lihat Lukas pasal 8. Lukas pasal 8 ayat 1 dan 2. Tidak lama sesudah itu Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota, dari desa ke desa, memberitakan Injil kerajaan Allah. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia, dan juga beberapa perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat dan berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat. Kalau Maria Magdalena ini mamanya Yesus, kapan mamanya Yesus kerasukan 7 roh jahat? Jadi ini bukan problem pada saya, ini problem pada saudara baca Alkitab tidak jelas itu. Nah, sekarang ke Yohanes pasal 20 lagi. Tadi ya, yang dipersoalkan tadi. Ayat berapa tadi beliau persoalkan itu? Ya, hai ibu, mengapa engkau menangis? Begitu beliau baca ibu di sini langsung ini pasti mamanya. Salah. Nah, inilah yang perlu pemahaman bahasa asli. Bahasa asli ibu di situ tuh siapa? Ya, kalau mama itu harusnya dia pakai bahasa Yunani meter. Dari meter itu jadi mother, bahasa Inggris. Tapi kalau saudara lihat bahasa aslinya di situ tidak memakai meter, tapi memakai gunai. Ya, Pak tidak punya hak bicara. Sekarang saya. Ya. Nah, jadi Maaf Pak, biarkan narasumbernya menjawab ya, saja. jadi di situ kita bisa lihat bahwa yang disebut itu sebenarnya guna itu bukan ibu, bukan mama. Sekarang coba, itu artinya guna itu artinya perempuan. Sekarang lihat ayat 15 terjemahan lama lah. Terjemahan lama. Ya. Nah, lihat ayat 15. Maka bertanyalah Yesus kepadanya, hai perempuan. Hai perempuan. Jadi kita bisa melihat bahwa memang itu bukan mama. Jadi pertama saudara sudah salah. Dan yang kedua adalah mengapa kok mereka tidak mengenal Yesus, baik Maria Magdalena maupun orang yang berjalan. Nah, kalau saudara melihat bahwa memang pada waktu Yesus bangkit itu ada perubahan di dalam dirinya karena dia sudah mengenakan tubuh kebangkitan. Ya, itu tubuh kebangkitan. Makanya di dalam bagian yang lain dikatakan bahwa dia menampakkan diri dalam rupa yang lain. Karena itu memang ada pemuliaan lebih lanjut. Yesus itu dia mengenakan tubuh manusia, darah dan daging. Tapi pada waktu dia dibangkitkan, sekarang coba lihat Filipi pasal 3. Tetapi tanah air kita ada di surga, dan dari sana kita juga menantikan juru selamat, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang akan mengubahkan rupa tubuh kita yang hina ini menjadi serupa dengan tubuhnya yang mulia. Jadi memang ada perubahan atau pemuliaan lebih lanjut kepada tubuh Yesus setelah bangkit. Karena itu kalau dia sedikit untuk sementara waktu tidak dikenali, itu hal yang wajar. Tapi poinnya tetap ada. Karena apa? Karena Bapak boleh pertanyakan, kok kenapa Maria Magdalena tidak mengenal? Tapi coba baca cerita sebelumnya dan sesudahnya. Bukankah itu tetap berbicara soal kematian dan kebangkitan? Karena itu sebenarnya penyamaan Al-Quran dengan fakta ini itu sangat tidak cocok, Pak. Supaya Pak tahu bahwa sebenarnya ada dokumen yang lebih cocok dengan Al-Quran Bapak itu. Ya, itu adalah sejumlah tulisan dalam koleksi Nag Hammadi oleh seorang dan juga pemahaman seorang namanya Basilides, yang itu dianggap sebagai dokumen gnostik dan dongeng-dongeng yang muncul dalam gnostik, dan itulah yang mirip dengan Al-Quran Bapak, bukan Injil Yohanes. Nah kan akhirnya di sini Pak Esra bongkar bahwa ternyata yang mirip
dengan apa yang disebutkan oleh mu'alaf tadi atau Edi Prayitno ini, ambilnya mereka comotnya dari Injil-Injil Gnostik. Sedangkan Injil-Injil Gnostik ini tidak diterima oleh iman Kristen. Tapi ya itulah klaim-klaim mereka supaya memaksakan agar ya supaya dikira bahwa Alkitab itu nyomot gitulah. Tapi mereka tidak sadar bahwa ternyata Alkitab tidak pernah mengambil atau membenarkan kitab sucinya mereka. Nah, kalau demikian, kalaupun itu juga benar, maka seharusnya semua ungkapan-ungkapan Tuhan Yesus dalam kitab Perjanjian Baru mereka terima. Bahwa Yesus mati, bahwa Yesus bangkit, sebenarnya mereka terima. Yesus ditangkap dan dihukum mati, mereka terima. Tapi ini kenapa hanya satu? Dan akhirnya apa yang terjadi? Justru Al-Quran bisa membenarkan Alkitab kalaupun mengikuti pernyataannya Edi Prayitno ini. Dan sini justru mereka terjebak lagi. Tapi ya itulah teman-teman. Inilah ya orang-orang yang dibilang murtadin cerdas, mualaf cerdas. Tapi isinya tidak cerdas-cerdas. Oke lah teman-teman. Apa tanggapan kalian? Silahkan sampaikan dalam kolom komentar, nanti kita bahas. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.